Fakta tentang vampir yang akan diulas berikut ini pasti di luar imajinasi Anda. Ternyata fakta medisnya seringkali lebih mengerikan daripada cerita fiksi. Beberapa dekade lalu, ketika kawanan dokter berhasil mengalahkan vampir, lengan kita ternyata telah ditanami segel. Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Selanjutnya mari kita telusuri kisahnya yang cukup panjang berikut ini. 1883, Pulau Rhode, Amerika Serikat. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1883. Sebuah tempat bernama Exeter di pedesaan negara bagian Rhode Island, AS. George Brown memiliki sebuah ladang pertanian dan sebuah keluarga beranggotakan 5 orang. Istrinya cantik, kedua putrinya manis menggemaskan, dan putra bungsunya juga sedang tumbuh besar. Namun beberapa bulan lalu saat itu, nasib buruk tiba-tiba menimpa mereka. Istrinya meninggal karena TBC. Ketiga anaknya selanjutnya kemudian hidup bersama ayah satu-satunya setelah ibunda mereka tiada. Beberapa minggu kemudian, pemakaman baru saja selesai. Namun kesedihan masih membayangi mereka. Suatu hari, seorang dokter sahabat ayahnya bergegas ke rumah George lagi. George mengikuti sang dokter ke loteng. Sementara itu putri kedua serta putra bungsu duduk berdampingan di tangga. Tak lama kemudian dari atas loteng, sayup-sayup terdengar suara batuk putri sulung. Selanjutnya terdengar George dan dokter sedang berbicara. "Maaf, Anda telah melihat sendiri akhir dari penyakit ini," kata dokter. Beberapa bulan lalu, istri George juga meninggal di ranjang yang sama disertai suara batuk yang sama seperti itu. Saat itu, TBC, tuberkulosis sedang melanda Amerika Serikat. Hanya di tahun 1883 saja telah merenggut 1/4 nyawa manusia di New England. New England atau Inggris Baru adalah sebuah bagian Amerika Serikat yang berada di bagian timur laut AS. Ada 6 negara bagian di kawasan New England, yaitu Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, dan Pulau Rhode saat ini. Sayangnya keluarga George saat itu berada di pusat bencana ini. Setelah istri, putri sulung meninggal secara silih berganti, keluarga George yang semula beranggotakan 5 orang pun menjadi keluarga beranggotakan 3 orang. George mulai berdoa, memohon kepada Tuhan agar menyelamatkan anak-anaknya dari penyakit yang mengerikan ini. Tak disangka, Tuhan seakan mendengar doa George. Selama 9 tahun berikutnya, meski tuberkulosis masih menjangkit seluruh New England, namun keluarga George selamat dari bencana itu. 9 tahun kemudian, dalam sekejap mata, di tahun 1892, putra bungsu telah tumbuh menjadi pria dewasa dan baru menikahi kekasihnya setelah menjalin asmara setahun lalu. Saat itu istri dan saudara perempuan kedua sedang bercanda, sementara ayah dan putra bungsu sedang memotong kayu bakar. Suasana pertanian terasa hangat di bawah sinar matahari. Namun pada pagi itu, terdengar suara batuk terus-menerus dan memecah keheningan lagi. Putra bungsu buru-buru menyembunyikan sapu tangan yang dipenuhi darah itu. Tetapi George sempat melihatnya, menatap putranya dan bertanya, "Sudah berapa lama?" "2 minggu," jawab putra bungsu singkat. Sore itu George mengadakan pertemuan keluarga. Dia memberitahu putra dan menantunya ada sebuah rumah sakit khusus di dekat Colorado Springs Great West yang berspesialisasi dalam pengobatan penyakit ini. Adik laki-laki teman George sembuh setelah dirawat di sana. Konon udara di sana dapat membersihkan paru-paru. Jadi kalian berdua pergi ke sana. Sementara untuk biayanya, ayah akan menjual beberapa ekor hewan lagi. Namun putra George keberatan. "Siapa yang akan membantu ayah membajak sawah nanti?" kata putranya.
Saat itu kakak perempuan kedua masuk dan berdiri di samping ayahnya, lalu berkata, "Jangan khawatir, masih ada aku," katanya semangat. George, ayah mereka, berkata, "Ayah telah kehilangan istri dan seorang putri. Ayah tidak sanggup lagi jika harus kehilangan seorang putra. Lainnya kalian tak perlu khawatir." Akhirnya putra dan menantu perempuan George ke Great West. Sementara di ladang pertanian hanya tersisa George dan putri keduanya. Namun 3 bulan setelah putranya pergi, suara batuk yang tidak asing lagi kembali terdengar dari kamar atas. Tuberkulosis kembali menyerang, dan yang diserang kali ini adalah putri kedua George. Kamar yang sama, ranjang yang sama, dan dokter yang sama juga sama sekali tidak berdaya. George kembali harus mengantar kepergian keluarga ketiganya di sini. Harapan. Setahun kemudian, putra bungsu George pulang ke rumah. Udara di Colorado membuatnya berangsur membaik. Secerca harapan menghiasi wajah sang ayah, George. Namun tak lama kemudian di suatu malam, suara batuk itu terdengar lagi dari lantai atas. Kondisi putra bungsu George memburuk. Dokter datang lagi, tapi kali ini yang datang bersama dokter adalah tetangga George yang membawa sesosok orang asing. Orang asing itu berkata, meskipun dia bukan seorang dokter, tapi sangat berpengalaman dalam penyakit ini. Dia telah mendengar tentang tragedi keluarga George dan ingin datang memberitahunya bahwa monster pembunuh ini sama sekali bukan penyakit, tetapi ada hubungannya dengan iblis. Saya mendengar putra bungsu Anda menjadi lebih baik setelah ke Great West, tetapi kemudian segera memburuk lagi saat pulang ke rumah. Apakah benar begitu? Itulah bukti kerasukan setan. Setan ini tinggal di dalam rumah dan akan merasuki ke dalam jantung orang-orang yang dicintai. Mereka haus darah dan takut mati, sehingga hanya bisa berlama-lama di dunia dengan vitalitas orang-orang yang dicintai. Namun dokter meminta George jangan percaya omong kosong seperti itu. Tetapi tetangga George berkata, "George, perlu kau ketahui, setan seperti ini akan memasuki tubuh keluarga yang kamu cintai. Mereka akan menggerogoti sedikit demi sedikit hingga kering, kemudian mengikuti orang yang baru meninggal itu ke dalam liang lahat, dan bangkit lagi dari kubur, merasuk dan menjadi parasit di tubuh keluarga berikutnya yang kau sayangi, menikmati darahnya, menguras energinya, kemudian mati secara silih berganti sampai tidak ada lagi orang yang hidup dalam keluarga." Teman yang saya bawa ini telah menyaksikan semua itu dengan mata kepalanya sendiri. Dia juga baru bisa menerima faktanya setelah istri dan keempat anaknya meninggal dan menyelamatkan putri satu-satunya yang masih kecil. George memandang orang asing itu. Sama seperti George, dia juga seorang petani, tetapi dia berkata bahwa faktanya sudah terlambat baginya dan dia tidak ingin George menjadi korban berikutnya. "Lantas apa harus saya lakukan?" kata George. Orang asing itu menambahkan, "Kita harus menggali kubur, mencari tahu siapa yang menjadi inang bagi iblis itu. Jika jasadnya sudah membusuk, maka bisa dipastikan dia memang sudah mati. Sebaliknya jika masih ada kilau cahaya yang tidak wajar pada jasadnya, maka kita harus memeriksa jantungnya. Jika ada darah segar di dalam jantung, kita tahu bahwa setan telah menjadikannya sebagai inang. Satu-satunya cara adalah membakar jantung itu, agar iblis dan hati itu binasa bersama." Mendengar itu, dokter pun tidak tahan lagi dan berkata dengan emosi, "Semua itu adalah tahayul dunia lama. Sekarang kita telah menemukan dunia baru oleh Christopher Columbus. Jangan percaya padanya, George." George menatap mata orang asing itu dan bertanya, "Apakah maksud Anda meminta saya untuk menggali jasad istri dan 2 putri saya?" Orang asing itu menganggukkan kepala. Ekspresi George tiba-tiba tidak sedap dipandang dan berkata kepada orang asing itu, "Tuan, sayang sekali Anda kehilangan orang yang Anda cintai, tetapi harap segera tinggalkan rumah saya." Percakapan terputus dengan kesan tidak menyenangkan.
karena menggali jasad si mati yang sudah dikubur sama saja mengganggu ketenangan orang mati. Hal ini bukan hanya tidak dapat diterima di Tiongkok dalam tradisi penghormatan terhadap si mati di liang lahat, tetapi juga berlaku di New England pada saat itu. Era sains. George hidup di era sains yang luar biasa. Lampu listrik telah menerangi kota, rel kereta api, jalan raya dan tram juga sedang mengubah dunia lama. Di era itu, Tesla sedang merancang menara untuk transmisi listrik nirkabel. Wilhelm Conrad Röntgen telah menggunakan sinar X untuk melihat bagian dalam tubuh manusia. Wright bersaudara akan segera terbang ke angkasa dengan pesawat terbang pertama, dan telegram juga telah tersebar ke seluruh dunia. Kapal-kapal raksasa menghubungkan benua demi benua dan gedung-gedung pencakar langit menjulang dari tanah. Namun di balik semua kejayaan ilmiah ini, terdapat satu sisi gelap, yakni kedokteran. Walaupun dokter sudah mengetahui tuberkulosis disebabkan oleh patogen tertentu, namun kawanan dokter sama sekali tidak memiliki senjata untuk melawan patogen. Mereka masih menggunakan lancet atau pisau bedah abad pertengahan dan mengeluarkan darah pasien. Kegelapan sebelum fajar membuat gelisah orang-orang, atau dengan kata lain, masa tersulit sebelum kemenangan selalu diiringi perlawanan terakhir dari kekuatan gelap. Fajar di sini melambangkan kesuksesan. Artinya jika ingin sukses dalam segala sesuatu, harus menghadapi kesulitan yang bertubi-tubi. Penduduk New England mulai menyebarkan opini dokter Jerman lebih dari 100 tahun yang lalu. Namanya Georg Stahl. Dia pernah mengusulkan sebuah konsep bernama anima yang bisa menjelaskan penyakit yang dihadapi saat itu. Menurut Stahl, semua makhluk hidup memiliki anima, yaitu udara, nafas, prinsip kehidupan dan jiwa, adalah kekuatan material yang mengatur dan menggerakkan dunia material. Itu adalah kekuatan tak terlihat dari anima yang mengalir ke seluruh tubuh yang membuat manusia memiliki kehidupan dan vitalitas. Hanya ketika anima meninggalkan tubuh, barulah tubuh mulai membusuk. Oleh karena itu, ada kondisi seperti itu di dunia, yaitu tubuh telah mati, tetapi masih ada anima. Dan iblis yang dimaksud orang asing di atas, yang katanya dapat menembus ke jantung orang yang dicintai, pastilah anima yang tidak mau pergi. Jadi, dengan menyingkirkan anima, maka dapat menyelamatkan anggota keluarga sisanya. Di bawah panduan teori animisme, penduduk New England menciptakan semacam ritual, yaitu therapeutic exhumation. Mereka menggunakan kedok sains untuk menipu diri mereka sendiri, membuat ekshumasi atau penggalian mayat yang tidak dapat diterima secara agama menjadi terapi penyelamat keluarga. Jadi setelah orang asing itu pergi, George pun mulai goyah. Suatu hari, putranya demam tinggi dan tiba-tiba berteriak memanggil nama kakak perempuan keduanya di depan pintu. George segera keluar dan samar-samar melihat pemandangan itu lagi. Putra bungsu dan kakak perempuan kedua duduk berdampingan di tangga. Saat kembali ke loteng, George seakan melihat istrinya menoleh ke belakang dengan bingung. Putri sulungnya pernah bermain di halaman rumput lantai bawah. Ingatan itu begitu nyata, tetapi kenyataannya adalah malam hujan disertai gemuruh kilat dan guntur. Dahi putranya terasa panas, sementara menantu perempuannya menangis di samping tempat tidur. Kilat di luar jendela menyinari mata George. Dia melihat dengan jelas sesosok bayangan di luar itu berbalik, dan ternyata itu adalah raut wajah putri keduanya. Saat itu, putranya terus berbicara tidak karuan, tetapi George dapat mendengar dengan jelas. Putranya berkata, "Jangan pergi, Kak." Pada siang hari keesokannya, menantu perempuan George berkata sambil menangis sesenggukan, "Meski hanya secercah harapan, apakah ayah tidak akan menyesal dengan keputusan hari ini setelah ia benar-benar tiada nanti? Aku mohon ayah." Sorenya George mendatangi teman dokternya
dan berkata, "Awalnya kamu bilang itu penyakit genetik, aku percaya. Tetapi kemudian kamu bilang itu parasit, aku juga percaya. Tapi sekarang aku benar-benar bingung, bahkan tidak percaya lagi pada Tuhan. Maafkan hamba-Mu, Tuhan." "Dok, saya sama sekali tidak percaya setan, kau tahu itu. Tapi apa yang dikatakan fakta oleh orang asing itu sekarang adalah satu-satunya harapanku. Tolong bantu aku sekali ini. Aku memutuskan untuk mencoba terapi ekshumasi atau penggalian mayat. Menurut penelitian Jerman terbaru, tuberkulosis disebabkan oleh bacillus atau bakteri berbentuk batang," kata dokter teman George. George menyela perkataan dokter bahwa dia tidak peduli dengan penyebabnya, hanya ingin mencari solusinya. Tak peduli apakah itu penyakit genetik, parasit atau bakteri berbentuk batang. "Aku tidak melihat adanya harapan. Hanya dengan cara ekshumasi penggalian mayat adalah satu-satunya harapan sekarang." Akhirnya suatu sore, George menggali kuburan bersama dokter, tetangga, dan orang asing itu. Iblis datang. Kuburan pertama yang digali adalah makam istrinya, dan tidak ada yang aneh saat penggalian. Selanjutnya adalah makam putri sulung George. Juga tidak tampak adanya kilau cahaya aneh seperti yang dikatakan orang asing itu. Dokter membujuk George untuk tidak melanjutkan penggalian. Tetapi atas dorongan orang asing dan tetangga, George akhirnya menggali kuburan putri keduanya. Pada saat itu, George mulai percaya, sebab mayat putri keduanya tidak membusuk, bibirnya masih berdarah. Jelas ini persis sama dengan iblis yang dikatakan orang asing itu. Tetangganya pun kemudian mengambil sekop dan hendak membunuh iblis itu, tetapi dicegah oleh George. George meminta dokter untuk menanganinya, sementara yang ingin George tangani hanyalah iblis, bukan putri kedua dengan wajah seperti sedia kala di depan matanya ini. Dokter secara ritual mengambil organ jantung dan hati yang dihuni oleh iblis itu, sedangkan orang asing itu meminta George untuk membakarnya. Kemudian menambahkan, "Ambil abu ini dan berikan kepada putra bungsu Anda untuk diminum." Begitulah cara orang asing itu menyelamatkan putri terakhirnya. George menambahkan abu ke dalam air minum. Namun putranya yang terbaring sakit di ranjang tetap menolak obat yang mengerikan ini, tetapi akhirnya meminumnya karena dorongan ingin bertahan hidup. Tapi seperti yang bisa dibayangkan, dia tetap tidak terselamatkan. Beberapa minggu kemudian, putra bungsunya juga meninggal karena TBC. Tindakan gila George, pengkhianatannya terhadap Tuhan dan semua kemalangannya, serta kepanikan orang-orang akan penyakit dan setan membuat kejadian ini seketika menjadi berita yang menggemparkan. Surat kabar di seluruh New England memberitakan kejadian ini. Belakangan para peneliti menemukan bahwa editor surat kabar untuk pertama kalinya menciptakan istilah untuk menggambarkan putri kedua George, yaitu vampir. Putri kedua George itu bernama Mercy Brown, sehingga sejarah dari seluruh kejadian itu disebut Mercy Brown Vampire Incident atau insiden vampir Mercy Brown. Peristiwa itu sempat membuat heboh kala itu. Bahkan selanjutnya kemudian, catatan clippingnya ditemukan di manuskrip dua penulis terkenal. Kedua penulis ini adalah H.P. Lovecraft dan Bram Stoker. Dan berdasarkan peristiwa ini, Lovecraft menulis novel The Sun House. Namun kisah karya penulis Stoker jauh lebih berpengaruh disebut Dracula. Ini adalah raja iblis pertama dalam sebuah cerita vampir atau Dracula sekarang, yaitu Count Dracula. Tapi sekarang, hampir tidak ada yang tahu bahwa Count atau bangsawan pria itu sebenarnya memiliki nama asli, Mercy Brown, putri kedua George yang malang. Nyatanya para antropolog selanjutnya juga pernah meneliti sebab mengapa putri kedua George tidak membusuk. Sepenuhnya karena waktu penguburan hanya berlangsung 3 bulan dan kebetulan di musim dingin. Selain itu juga,
Mayatnya masih berada di ruang bawah tanah selama beberapa minggu sebelum dikebumikan, sehingga menghambat semua bakteri penyebab pembusukan di dalam tubuhnya. Inilah fakta tentang vampir yang berawal dari ketakutan orang-orang terhadap tuberkulosis 100 tahun silam. Selanjutnya kita kembali ke perspektif sains. Bagaimana ceritanya kemudian para dokter melenyapkan tuberkulosis? Maut putih. Tuberkulosis mendapatkan julukan maut putih di Eropa lebih dari seabad silam, ketika keluarga George Brown ditimpa tragedi memilukan itu. Saat itu, hampir 100% orang Eropa mengidap bakteri TBC, hingga akhirnya sekitar seperempatnya meninggal karena penyakit tersebut. Dibandingkan dengan maut hitam yang menyebarnya sangat cepat, siksaan batin maut putih jauh lebih dalam dan mengerikan pada orang Eropa kala itu. Karena ia disebut kematian terindah, hal ini pernah membuat seluruh Eropa menyerah. Para sastrawan dan penyair dari kelas atas, para wanita bangsawan, bahkan menganggap tertular tuberkulosis itu adalah sesuatu yang indah. Misalnya, The Lady of the Camellias, rapuh, ramping, lembah lembut dan melankolis, terkadang terbatuk-batuk disertai percikan darah kental. Ini sebenarnya adalah gejala khas tuberkulosis. Contoh lain misalnya, ketika John Keats, penyair Inggris aliran romantisisme, meninggal pada usia 25 tahun. Penyair besar Percy Bysshe Shelley mengirimkan puisi elegi. Dia mengatakan bahwa kematian Keats itu indah, seperti orang yang tertidur pulas, Adonais, An Elegy on the Death of John Keats by Percy Bysshe Shelley. Terkesan puitis dalam puisinya, Shelley terkesan iri dengan tuberkulosis Keats. Menurutnya tuberkulosis membuat Keats sensitif dan gagah. Saat itu, hampir semua sastrawan muda Eropa mati muda karena TBC. Contoh misalnya, Johann Christoph Friedrich von Schiller, Frederick Francois Chopin, Franz Kafka, dan kawanan sastrawan muda lainnya. Demikianlah tuberkulosis merajalela di Eropa selama ratusan tahun, dan justru pose yang sehat telah menjadi estetika yang kasar. Beberapa sarjana bahkan mengatakan bahwa estetika wanita ramping, putih mulus, bentuk tubuh bak gitar Spanyol, dan berkaki panjang saat ini tetap saja merupakan warisan yang tidak luntur saat itu. Mengapa begitu? Nyatanya tidak hanya di Eropa, tapi juga wanita Asia. Bakteri yang rapuh. Padahal bakteri TBC yang menyebabkan tuberkulosis adalah bakteri yang rapuh, yang hanya akan membelah setiap 18 hingga 24 jam sekali. Sedangkan bakteri biasa dapat membelah setiap setengah jam sekali. Ia hidup di membran selnya sendiri dan terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Bahkan ketika sel darah putih datang untuk melahapnya, ia tidak akan pernah melawan. Karena ia percaya pada membran selnya sendiri, yaitu stocking putih yang telah berevolusi selama ratusan juta tahun, terlihat rapuh dan lemah. Oleh karena itu, sel darah putih tidak akan membunuhnya, tetapi membawanya berpacu dalam tubuh Anda. Pemburu vampir. Kembali pada tahun 1882, di Asosiasi Profesional Psikolog di Berlin, Jerman, seorang pria paruh baya menunjukkan bakterinya, yaitu koloni kecil berbentuk batang berwarna ungu di bawah mikroskop. Kemudian dia membuktikan dengan logika yang sempurna bahwa itulah biang keladi tuberkulosis yang sebenarnya. Di akhir laporan, suasana hening sesaat, lalu terdengar tepuk tangan meriah. Tesis dari keseluruhan laporan hanya 9.000 karakter, tetapi justru 9.000 karakter inilah yang membuat para dokter melihat fajar pemburu vampir. Pria paruh baya ini bernama Robert Koch. Logika sempurna yang dia gunakan adalah postulat Koch. Awalnya puluhan tahun lalu, para dokter sudah menduga bahwa tuberkulosis pasti disebabkan oleh sejenis patogen.
Tapi apa sebenarnya patogen ini? Belum ada yang bisa mengisolasinya dari tubuh pasien. Kawanan dokter telah membedah mayat banyak pasien dan menemukan rongga nekrosis di paru-paru. Logikanya, kuman seharusnya ada di rongga ini, tetapi mengapa tidak ada kuman apapun di mikroskop? Koch juga tidak dapat menemukannya, tetapi ketika dia menghancurkan jaringan rongga dan menyuntikkannya ke hewan, hewan tersebut menunjukkan gejala penyakit yang sama. Jadi itu pasti semacam bakteri patogen. Menurut Koch, mungkinkah kuman itu transparan dan tidak terlihat di bawah mikroskop? Kemudian Koch mulai mewarnai kuman dengan berbagai pigmen, tapi tetap saja tidak bisa melihat apapun. Banyak dokter hebat seakan mulai menyerah pada langkah ini. Tetapi Koch tidak menyerah, dan entah dari mana inspirasinya, Koch tiba-tiba meramu sejenis pewarna baru, metilena biru plus Bismarck brown. Hasilnya tampak terlihat di mikroskop, bakteri basil berwarna ungu. Kemudian Koch berhasil membudidayakan bakteri kecil ini secara in vitro dengan sejenis serum domba yang dikoagulasi, lalu menyuntikkan bakteri yang dibiarkan tersebut ke dalam tubuh hewan yang juga dapat menyebabkan penyakit. Pada saat yang sama, dari dalam tubuh hewan yang sakit ini dapat mengurai patogen yang sama, dan setelah membiarkan segenerasi berikutnya, mereka masih dapat membuat hewan tersebut sakit. Postulat Koch adalah 4 kriteria yang dirumuskan Robert Koch pada 1884 dan disaring dan diterbitkannya pada 1890. Menurut Koch, keempatnya harus dipenuhi untuk menentukan hubungan sebab akibat antara patogen dan penyakit. Ia menerapkannya untuk menentukan etiologi antraks dan tuberkulosis. Isi postulat Koch adalah organisme parasit harus ditemukan dalam hewan yang sakit, tidak pada yang sehat. Organisme harus diisolasi dari hewan sakit dan dibiarkan dalam kultur murni. Organisme yang dikulturkan harus menimbulkan penyakit pada hewan yang sehat. Organisme tersebut harus diisolasi ulang dari hewan yang dicobakan tersebut. Koch menyampaikan pidatonya pada tanggal 24 Maret dan hingga hari ini masih menjadi hari tuberkulosis sedunia. Namun penemuan Koch bukanlah akhir dari perjuangan melawan tuberkulosis. Jelas kisah keluarga George semuanya terjadi 10 tahun kemudian setelah Koch menemukan bakteri tuberkulosis. Jadi ada cerita di sini, mengapa kita jarang mendengar ada orang yang meninggal karena tuberkulosis. Ternyata 100 tahun yang lalu, pernah muncul 2 pemburu vampir lainnya. 2 pahlawan penangkal setan. Institut Pasteur Prancis menggunakan metode pewarnaan Koch dan menemukan Mycobacterium bovis lain pada sapi. Kemudian seorang Prancis berpikir liar bahwa ketika manusia mengalahkan cacar, mereka menggunakan cacar sapi sebagai vaksin. Jika Mycobacterium bovis diinokulasi ke manusia, apakah akan memiliki efek kekebalan yang sama? Selanjutnya kemudian terjadi serangkaian kecelakaan eksperimental. Tuberkulosis pada sapi ternyata dapat menyebabkan orang sakit. Detail eksperimen manusia juga diungkapkan. Proyek pengembangan vaksin menjadi titik bencana dari kutukan moral. Tidak ada yang berani melanjutkan. Dr. Albert Calmette dan seorang peneliti bernama Camille Guerin berhasil menemukan vaksin untuk mencegah penyakit TBC yang dinamakan vaksin Bacillus Calmette-Guerin atau yang sering disebut BCG. Penelitian mereka untuk menemukan vaksin ini telah dimulai sejak tahun 1906 ketika Guerin menemukan bahwa ketahanan terhadap penyakit TBC berkaitan dengan adanya virus tuberkelebacilli yang hidup di dalam darah. Pada 1921, mereka berhasil mengembangkan jenis basil yang tidak berbahaya bagi manusia. Setelah ditemukan vaksin ini, mereka uji cobakan kepada bayi-bayi di Paris. Namun pada 1930, program vaksinasi BCG
sempat menimbulkan bencana dengan meninggalnya sejumlah bayi di Jerman akibat TBC justru setelah mereka divaksin. Pada 1950, University Illinois di Amerika Serikat mendapat lisensi untuk memproduksi vaksin ini dan menjualnya di AS. Namun karena masih kuatnya penentangan masyarakat AS, vaksin ini tidak digunakan secara rutin. Namun dari hasil uji klinis, kegigihannya selama 13 tahun tidak salah dan vaksinnya aman. Sejak itu, mereka menjadi dua pahlawan kota, Albert Calmette dan Jelan Camille Guerin. Vaksin yang mereka kembangkan disebut BCG, M. bovis BCG, yang dikenal sebagai suntikan pertama dalam hidup. Vaksinasi diperlukan dalam waktu 24 jam setelah lahir. Sekarang sing-singkan lengan baju Anda dan perhatikan baik-baik. Pasti ada titik bulat di lengan Anda. Itulah tanda penyegel vampir di tubuh Anda, Bacillus Calmette Guerin BCG. Sejauh ini, vaksin BCG merupakan satu-satunya vaksin tuberkulosis. Inilah kisah nyata di balik vampir atau Dracula. Dari ketakutan, kebingungan dan berbaring bersama, pahlawan yang memburu vampir melangkah keluar selangkah demi selangkah, hingga akhirnya membuat kita bisa menyegel sepenuhnya semua kengerian dan siksaan batin dari momok TBC. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.